Hi, welcome back to English with Mr. Marmun, belajar bahasa Inggris. Alright, in this video we are going to discuss about passive voice. Okay, before we go to our discussions, yes, it is the time to understand at first the definitions of passive voice. Yeah, what is passive voice? Passive voice is a sentence which the object is the focus of talk. Jadi sentence jadi kalimat yang objeknya itu menjadi fokus pembicaraan. Okay, in bahasa Indonesia we can say passive voice adalah kalimat pasif ya. Kalimat pasif. Nah, seringkali kita melihat ada kalimat pasif itu di dalam teks. Tetapi kenapa bisa jadi jarang ya itu digunakan di dalam percakapan? Nah, sebenarnya kalau kita mau tahu itu ya seharusnya kita juga harus sering menggunakan passive voice, karena passive voice itu objeknya itu yang menjadi fokus pembicaraan, bukan subjek. Oke, kita coba lihat dulu, let's see how to compare, bagaimana kita membandingkan active voice to passive voice. Jadi sebelumnya kita masuk ke passive voice, kita tahu dulu apa itu active voice. Nah, kalau di active voice-nya seperti ini contohnya, ada Saskia menyanyikan sebuah lagu yang indah. Jadi Saskia menyanyikan. So in active voice we can see the indicator, kata kerjanya itu berawalan me, ya, menyanyikan, atau juga berawalan ber ya. In passive voice, lagu yang indah dinyanyikan oleh Saskia. Nah, kata kerjanya itu biasanya itu berimuan di untuk yang passive voice-nya dalam bahasa Indonesia. Alright, kita lihat dulu pola-polanya bagaimana di dalam active voice. So Saskia as the subject and menyanyikan dia verbnya, sebuah lagu yang indah sebagai objeknya. Nah, ini kalau yang active voice, nah, yang dalam bahasa Indonesia ya. Oke, kemudian kita lihat passive voice, masih versi bahasa Indonesia ya. Nah, sebuah lagu yang indah dinyanyikan oleh Saskia. Sebuah lagu yang indah. Nah, tadi ini udah beda posisinya ya. Nah, objeknya berada di awal sekarang. Dinyanyikan verbnya oleh Saskia. Nah, subjeknya sekarang berada di akhir. Makanya tadi dikatakan bahwa passive voice itu yang menjadi pokok pembicaraan adalah objek, karena dia berada di awal ini. Oke, kita lihat versi bahasa Inggrisnya bagaimana. Saskia sings a beautiful song. Saskia sings a beautiful song. Jadi Saskia bernyanyi sebuah lagu yang indah. Nah, di sini sebagai subjeknya verb and objeknya di sini ya. Masih sama seperti bahasa Indonesia ya. Nah, ini versi bahasa Inggrisnya untuk passive voice-nya. A beautiful song itu sebagai objek, a song sebagai verb, by Saskia sebagai subjek. Nah, masih sama, cuma di sini ya nanti ada pembentukan atau pola khusus dari passive voice untuk bahasa Inggris. Oke, sepertinya ada posisi yang tersilang ya di sini ya. Posisi silang maksudnya. Ya, ada perubahan kedudukan dari subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Kita lihat seperti ini. Nah, cukup memahaminya seperti ini. Saskia tadi dia sebagai subjek, di sini menjadi objek. A beautiful song jadinya tadi objek menjadi subjek di sini. Oke, kalau dengan demikian kita bisa merubah aktif ke pasif apabila di aktifnya memang ada objeknya, karena ini yang mau dibicarakan gitu. Nah, apabila tidak ada objek di dalam active voice, maka itu tidak bisa dirubah ke dalam passive voice. Oke. Nah, kali lagi, remember, so if the active voice doesn't have an object, so it can be changed into passive voice. Jadi itu tidak bisa dirubah ke dalam passive voice.
Okay, and so what about, yes, what is the indicator of passive voice? Apa sebenarnya indikator dari passive voice itu? Ya, let's see, is sang. Nah, ada kata kerjanya bentuk ketiga, kemudian ada menggunakan to be ya. Oke, ada to be, kemudian ada kata kerja ketiga. Nah, ini ciri khas dari passive voice in English, dalam bahasa Inggris. Ada kata kerja bentuk ketiganya bernyanyi sang, dari sing ya, sang, sang, sing, sang, sang. Sing bentuk pertama, kedua, ketiga. Nah, yang dipakai adalah bentuk ketiga, sang. Oke, nah di sini kita juga harus hafal ya bentuk kata kerja ketiga ya. Nah, why use passive voice? Nah, kenapa sebenarnya menggunakan passive voice itu? Baik itu dalam tertulis maupun lisan. Ya, identified agent. This is because identified agent itu karena pelakunya tidak teridentifikasi. Maksudnya begini, karena yang menjadi pokok pembicaraan adalah objek, maka pelaku atau subjeknya itu terkadang tidak diketahui, maka ya kita gunakan passive voice supaya bisa kita membuat informasi itu. Contoh, the car is stolen. Kita tidak tahu siapa yang mencuri, tetapi kita hanya fokus pada pembicaraan bahwa mobil itu dicuri. Kemudian ada focusing on the object. Nah, ini dia. Yang saya sampaikan tadi, the company was built in 1990. Jadi yang dibicarakan adalah company. Kita tidak peduli apakah itu yang siapa yang membangun, itu kita tidak peduli. Kita hanya fokus pada objeknya saja yang dikenai tindakan dibangun itu adalah the company. Itulah makanya kita harus menggunakan passive voice. So passive voice itu juga digunakan dalam speaking ya. Okay. Passive voice in tenses. Oh? Passive voice in tenses. Ya. Jadi passive voice itu juga digunakan dalam berbagai tenses. Nah, penerapannya itu di dalam tenses ya. Oke, ini dia pola umumnya: subject plus be plus verb 3 and plus by object. Nah, kalau yang dia sedang terjadi atau sedang dilakukan, maka ini subject plus be plus being ya. Nah, ini dia plus being, pakai juga plus verb 3 ya. Oke, kita lihat videonya dulu bagaimana ini digunakan dalam percakapan. I have seen all of my life how my dad believes in the potential of each individual. Earlier this evening, we were all inspired by the incredible testimony of Alice Johnson. Yeah, as we have watched from this video that the woman is using passive voice. Jadi juga dia menggunakan passive voice dalam pidatonya. Berarti dalam speaking ya. Earlier this evening, we were all inspired by the incredible testimony of Alice Johnson. Nah, di situ ada we're all inspired, berarti to be plus inspired. Kebetulan ini tensesnya past tense. Oke, jadi terbukti bahwa ini juga digunakan dalam speaking ya. Ya, karena fokus pembicaranya adalah we, kita ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana rumus ataupun pola dalam simple present tense, tetapi untuk penggunaan passive voice. Nah, ya, menggunakan to be, is, mr ya. Kita menggunakan verb 3. Contohnya, the man is accused to be a killer. Pria itu dituduh menjadi seorang pembunuh. Ya, menggunakan to be, is, kata kerja bentuk ketiga. Oke, kamu boleh merubah
contoh ini yang lain. Contohnya dia minum segelas kopi setiap hari. Present tense ya. Dia minum kopi setiap hari. Nah, kamu boleh bisa rubah itu ke dalam passive voice. Kemudian simple past tense, ya, menggunakan to be, was, were, verb 3. Kita lihat contohnya, 3 cars were hit. 3 mobil dilempar, kira-kira gitu ya, dilempar, dihantam juga boleh. Ya, menggunakan to be were karena ini mobilnya lebih dari satu ya. Kamu boleh juga buat contoh yang lain ya, mungkin kamu harus merubahnya juga ke dalam passive voice kalimat ini. Ya, wanita itu membeli semua perhiasan itu minggu lalu. Nah, itu dia. Kamu harus rubah ke dalam passive voice. Simple future tense. Ya, ciri khususnya pasti menggunakan will, tetapi di sini untuk passive voice-nya menggunakan be ya. Ini dia to be-nya be. Pakai verb 3. Contohnya, she will invited to the event. She will be invited to the event. Jadi menggunakan will kemudian be. Ini jadi ciri khusus dari future, yang ini ciri khusus dari passive voice-nya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ya, contoh yang lain yang harus kamu rubah ke dalam passive voice. Kami akan membuktikan kesalahannya. Kami akan membuktikan kesalahannya. Nah, kamu rubah menjadi passive voice. Passive voice in simple present perfect. Nah, ciri khusus dari perfect apa? Have, has. Nah, ini untuk yang passive voice-nya menggunakan been, verb 3. Contohnya, the room has been cleaned. The room has been cleaned. Ruangan itu telah dibersihkan. Jadi telah dibersihkan. Nah, ini ciri khususnya. Ini been untuk passive voice. Kamu boleh buat kalimat yang lain. Contohnya mungkin persoalan itu sudah diselesaikan. Persoalan itu sudah diselesaikan. Oke, passive voice in simple present continuous tense. Nah, ini menggunakan continuous berarti sedang berlangsung. Gimana itu polanya? Ya, karena ini present tense berarti to be-nya is, am, nah, kamu harus tambahkan being ini untuk menunjukkan bahwa sedang berlangsung ya. Tetap menggunakan verb 3. Contohnya, your proposal is being considered. Your proposal is being considered. Nah, proposal kamu sedang dipertimbangkan. Nah, ini sedang dipertimbangkan. Oke. Ya, kamu juga bisa membuat kalimat yang lain yang continuous juga ya, simple present continuous. Kami sedang